Bismillah, kita lanjut di video part 2, masih membahas tentang kelanjutan daripada tujuan negara. Kita jelaskan tadi bahwa tujuan politik hukum kita, politik hukum nasional, yaitu terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada menganut dengan prinsip cita hukum. Prinsip cita hukum yang pertama adalah di dalam bukunya Mahfud MD dikatakan bahwa pertama adalah melindungi semua unsur bangsa atau nation demi keutuhan atau integrasi. Tidak boleh ada disintegrasi, tapi integrasi harus semuanya bersatu padu. Yang kedua adalah prinsip cita hukumnya adalah mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. Dia harus diwujudkan keadilan di sini, keadilan sosial keseluruhan, baik dari segi khususnya pada bidang ekonomi. Yang keempat adalah mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu demokrasi dan negara hukum. Jadi demokrasi itu menjadi suatu cita hukum, prinsip dari cita hukum nasional dan negara hukum atau nomokrasi. Yang keempat adalah menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan. Jadi toleransi harus dikedepankan. Dasarnya adalah kemanusiaan dan berkeadaban. Jadi sesuai dengan Pancasila kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia harus negara kita, masyarakat kita, bagaimana dia harus punya adab. Apalagi kita orang timur, harus menjunjung tinggi nilai adab dalam hidup beragama. Jadi harus ada toleransi dalam beragama, baik itu orang Islam, non-Islam. Jadi harus ada toleransinya. Dan di dalam undang-undang juga bahwa dikatakan bahwa harus memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Hal juga yang menjadi prinsip dasar dalam politik hukum nasional, prinsip-prinsip dasarnya, yaitu pertama adalah hukum harus memelihara integrasi bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial. Jadi secara ideologis itu bagaimana hukum itu harus menjadi memang harus dipelihara ideologis bangsa ini. Ideologinya Pancasila dan secara teritorialnya yaitu wilayahnya harus juga di ini. Yang selanjutnya adalah hukum harus membuka jalan. Politik hukum nasional itu harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti hukum harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomi warga masyarakat sedemikian rupa agar memberi manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Ini daripada bagaimana kemudian hukum itu harus memberikan ruang kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada orang-orang yang kurang beruntung. Selanjutnya adalah hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis. Ya harus menjadi politik hukum itu harus menjamin tatanan bagaimana politik itu. Memang harus ditegakkan. Hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup beragama di antara para warganya yang menjamin agar tidak seorang pun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dianut. Jadi konteksnya adalah hukum itu harus mampu bagaimana meningkatkan toleransi kepada masyarakat. Tidak boleh adanya intoleran, tidak boleh adanya disintegrasi, tapi harus adanya toleransi, integrasi di lapisan masyarakat. Hukum harus mampu untuk membuat seperti itu. Selanjutnya adalah sistem hukum nasional. Kita lihat bagaimana sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum. Unsur hukum. Sini sistem.
baik itu dari sistemnya, strukturnya, budayanya, serananya, peraturan perundang-undangan, dan semua sub-unsurnya. Jadi sistem hukum itu adalah, kalau sistem itu adalah serangkaian daripada bagian-bagian yang saling berkaitan. Itu sistem, definisi sistem itu adalah bagaimana kemudian sistem itu adalah kesatuan dari unsur-unsur atau subsistem yang saling berkaitan. Apabila salah satu sistem itu rusak, maka akan berpengaruh kepada sistem yang lain. Sistem. Nah, begitu juga konteksnya adalah sistem hukum nasional. Jadi harus sistem kita, strukturnya, budaya hukum kita bagaimana, serananya bagaimana, perundang-undangannya bagaimana, bagaimana aparatur penegaknya, pelaksana daripada undang-undang itu. Jadi harus semuanya baik jika sistem hukum kita ini akan mau baik. Jadi semua unsur itu harus terjalankan dengan baik. Harus berjalan dengan semestinya. Di antara satu sistem yang lain saling bergantung gitu. Antara satu sistem dan sistem yang lain itu harus ada ketergantungan. Undang-undang kita sudah bagus nih. Aturan-aturan kita sudah baik. Tapi bagaimana dengan pelaksananya? Aparatur penegaknya sudah baik apa belum? Nah, kemudian dilihat juga bagaimana budaya hukum kita masyarakat misalnya. Sama contohnya yang simpel adalah ketika kita sebagai pengendara motor, ya kan? Bukan berkendara di lampu merah, apa kita patuh apa tidak? Ini budaya. Kalau tidak ada polisi ataupun kosong misalnya, nggak terlalu ramai, kita langsung nyerobot saja walaupun masih lampu merah. Itu adalah budaya hukum kita. Budaya terhadap hukum kita bagaimana? Nah, budaya yang baik adalah kalau lampu merah, di depan lampu merah kita sebagai pengendara motor, mobil, lampu merah kita harus stop. Hijau baru kita jalan. Ada polisi, rame atau tidak, kita harus menjalankan itu. Itu adalah budaya yang harus kita bangun. Nah, bergantung dan bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Jadi sistem hukum kita itu tadi dasarnya itu tujuan daripada negara kita, di mana termaktub dalam bukan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi dasarnya. Bagaimana sistem politik hukum kita, politik hukum nasional itu adalah bagaimana mewujudkan tujuan daripada negara. Oke. Ini yang menarik. Selanjutnya adalah kita bahas hukum nasional. Hukum nasional nanti ada hukum Pancasila dan hukum prismatik. Hukum Pancasila kita sudah jelaskan bahwa hukum Pancasila itu sebelum menjelaskan hukum Pancasila, maka kita akan bahas tentang hukum prismatik. Apa itu hukum prismatik? Nah, hukum prismatik kita akan bahas pada video yang ketiga. Jadi tetap terus mengikuti video-video ini.